Salam pemirsa, kolaborasi antara infanteri Ukraina dan tim pengintai udara terus menunjukkan keberhasilan dalam melancarkan serangan-serangan di arah timur Laut Kupiansk siang dan malam. Serangan mereka berhasil mengganggu pergerakan pasukan Rusia yang terlihat dalam kondisi mengenaskan di kamera. Meski demikian, Rusia tidak menyerah dan terus mencoba melancarkan serangan balasan. Salah satu serangan mendadak yang diluncurkan Rusia menargetkan markas Brigade Udara ke-46 Ukraina yang dikenal dengan julukan Assassin's Dagger. Namun upaya ini sia-sia karena pergerakan pasukan Rusia telah terdeteksi sejak awal. Tentara Ukraina berhasil menghancurkan satu persatu kendaraan militer Rusia, menegaskan kendali mereka di medan perang. Di medan pertempuran yang paling sengit di Ukraina Timur, ditemukan jenazah tentara Korea Utara, mengindikasikan bahwa dukungan Korea Utara terhadap Rusia bukan hanya berupa amunisi, tetapi juga pasukan. Temuan ini menambah kompleksitas konflik yang semakin melibatkan pihak-pihak eksternal. Sementara itu, di wilayah Rusia sendiri, situasi juga tidak lebih baik. Serangan drone Ukraina terhadap gudang amunisi di wilayah Bryansk, Rusia, terjadi pada 9 Oktober 2024. Serangan ini menargetkan Arsenal Grau ke-67, sebuah fasilitas penyimpanan senjata, termasuk amunisi yang diduga berasal dari Korea Utara. Serangan tersebut memicu ledakan besar, dan ledakan sekunder terdengar dari lokasi tersebut. Fasilitas ini terletak di dekat kota Karachev, sekitar 120 km dari perbatasan Ukraina. Serangan Ukraina terhadap depot minyak terbesar di Feodosia, Crimea, terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Serangan ini menggunakan drone dan memicu kebakaran besar yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Api yang melalap fasilitas tersebut sangat besar hingga asapnya terpantau oleh satelit. Lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari area sekitar karena kebakaran yang mengancam keselamatan warga. Depot ini merupakan salah satu fasilitas strategis utama Rusia di wilayah tersebut dan sangat penting dalam mendukung logistik militer Rusia. Dalam upaya merebut kembali semenanjung Crimea, Ukraina kini mengandalkan senjata rahasia berupa kapal tanpa awak yang dikenal sebagai Sea Baby. Kapal ini diam-diam telah ditingkatkan kemampuannya sehingga kini dapat meluncurkan roket multilaras. Badan Keamanan Nasional Ukraina mengonfirmasi bahwa versi terbaru dari kapal ini telah digunakan di medan perang, termasuk dalam misi strategis di area Kimburenspit yang merupakan jalur penting penghubung antara Mykolaiv dan Crimea. Sebagai respons terhadap tekanan dari Ukraina, Rusia melancarkan serangan balasan ke kota pelabuhan Odessa di Ukraina Selatan. Dalam 2 hari terakhir, serangan drone Rusia menyebabkan kebakaran di sebuah apartemen, sementara serangan terhadap kapal kargo juga dilaporkan. Rusia terus memperluas serangannya dengan mengebom Kharkiv menggunakan bom berpemandu, dan serangan Ukraina di wilayah Kursk telah berlangsung tanpa henti selama 2 bulan terakhir. Di tengah kekacauan perang, seorang jurnalis Ukraina berhasil memasuki wilayah Rusia dan mewawancarai warga Ukraina yang masih berperang di sana. Laporan ini menggambarkan bagaimana perang di Rusia tampaknya menemui jalan buntu dengan kedua pihak tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, memberikan pidato kontroversial di Strasbourg pada 8 Oktober 2024. Selama pidatonya, di mana ia meremehkan peluang Ukraina untuk menang dalam konflik dengan Rusia dan menyarankan negosiasi gencatan senjata, seorang demonstran tiba-tiba menyerbu panggung. Demonstran tersebut menuduh Orban sebagai pengkhianat yang menerima suap dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Orban dan Uni Eropa, terutama terkait dengan hubungannya yang dekat dengan Rusia dan China. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap musim dingin yang akan datang. Rutte percaya bahwa Rusia akan kembali menggunakan taktik yang sama, yakni menyerang infrastruktur energi Ukraina yang berpotensi menyebabkan warga Ukraina mengalami musim dingin yang lebih sulit dibanding tahun sebelumnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.